Oke, students, selamat pagi. Good morning all of you. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita. Well, students, today we will continue our lessons. Topik kita pada pagi hari ini yaitu checking for understanding. Checking for understanding. Apa itu checking for understanding? Checking for understanding maksudnya adalah memeriksa pemahaman. Checking means memeriksa, understanding means pemahaman. Apa maksudnya memeriksa pemahaman? Maksudnya adalah ketika kita selesai berbicara atau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, nah tentunya kita ingin tahu apakah mereka sudah mengerti apa yang sudah kita jelaskan, apakah mereka sudah mengerti apa yang sudah kita katakan. Oke, itulah maksudnya checking for understanding. Oke, nah in English, dalam bahasa Inggris ya, ada beberapa ungkapan untuk mengecek atau untuk menanyakan apakah seseorang sudah mengerti apa yang sudah kita katakan. In English, there are some expressions that we can say when we want to know if someone have understood what we have just said. Okay, students, here are some expressions of checking for understanding. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita katakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Oke, yang pertama, do you know what I mean? Do you know what I mean? Maksudnya adalah, apakah kamu sudah mengerti apa yang saya maksud? Oke. Nah, yang kedua, do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Maksudnya adalah, apakah kamu sudah memahami apa yang sudah saya katakan? Oke. And yang ketiga adalah, do you follow me? Do you follow me? Maksudnya adalah, apakah kamu mengikuti saya? Nah, dalam arti mengikuti pembicaraan yang sudah saya katakan. Itu maksudnya do you follow me. Kemudian yang biasa kita dengarkan adalah, do you understand? Apakah kamu sudah memahami? Kemudian, have you got it? Have you got it? Maksudnya adalah, sudahkah kamu mendapatkannya? Oke. Dan yang lain adalah, is it clear? Is it clear? Maksudnya, apakah itu sudah jelas? Oke. And then, are you with me? Are you with me? Apakah kamu bersama saya? Maksudnya di situ adalah bersama dalam mendengarkan penjelasan yang barusan saya sampaikan. Oke, itulah beberapa ungkapan yang sering atau biasa kita gunakan untuk mengecek apakah seseorang sudah mengerti apa yang sudah kita sampaikan. Oke, basically all of the expressions are the same. Pada dasarnya, ungkapan-ungkapan di atas artinya adalah sama. Intinya yaitu untuk menanyakan apakah seseorang sudah mengerti atau belum apa yang kita jelaskan. Oke? Nah, anak-anak sekalian, my dear students, tentunya ada juga ungkapan-ungkapan yang akan kita katakan
ketika kita sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh orang lain. Okay, so we have also some expressions we want to show. If we want to show that we understand. Ada ungkapan-ungkapan yang kita gunakan ketika kita menunjukkan bahwa kita sudah memahami apa yang dijelaskan oleh orang lain. The first is we can say I see. I see. I see maksudnya saya sudah mengerti. Jadi di sini maksudnya bukan saya melihat ya, tapi saya sudah mengerti. I see. Okay, and then the second expressions that we can say is I understand. I understand. Okay, maksudnya saya sudah memahami, atau kita bisa perpanjang I understand what you are saying. What you are saying, atau I understand what you say. Nah, maksudnya adalah saya sudah mengerti apa yang sedang kamu bicarakan, atau saya sudah mengerti apa yang kamu katakan. Okay, another expression is we can also say I get it. I get it. Nah, maksudnya saya mendapatkannya. Dalam hal ini mendapatkan artinya ide-ide yang disampaikan oleh si pembicara. And then we can also say I know what you mean. I know what you mean. Maksudnya adalah saya mengerti apa yang sudah kamu katakan. Okay, we can also say I'm with you. I'm with you. Maksudnya saya bersamamu. I'm with you. Okay, students, there are some expressions of showing that we understand. Okay, nah bagaimana kalau kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain? Nah, ada juga ungkapan-ungkapan yang sering digunakan untuk mengungkapkan bahwa kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. So here are expressions of lack of understanding. Lack of understanding maksudnya kita kurang paham. Number one, I'm sorry, I don't get it. I'm sorry, I don't get it. Maaf, saya tidak mendapatkannya. Okay. The second one is I'm sorry. What do you mean? I'm sorry. What do you mean? Maksudnya maaf, apa yang kamu maksud? Okay. And then we can also say excuse me. Excuse me. But I'm not following you. Excuse me, I'm not following you. Maksudnya maaf, saya tidak bisa mengikuti apa yang barusan kamu sampaikan. And then we can also say I don't understand. I don't understand. Nah, ini ungkapan yang biasa kita katakan ketika kita tidak memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. And then, oh, I'm not sure. I'm not sure what are you talking about. Maksudnya saya kurang yakin apa yang sedang kamu bicarakan. Oke. Oke, students, itulah yang kita pelajari pada hari ini, yaitu checking for someone understanding. Ungkapan-ungkapan untuk memeriksa atau menanyakan apakah seseorang mengerti atau tidak dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian kita mempunyai dua respons, yaitu respons kalau kita tidak memahami dan respons kalau kita sudah memahami. Okay, students, now let's listen or watch the video, the dialogue about checking for understand. Sorry to bother you. It's okay. What's up?
Can you tell me how to answer these questions? Let me see. First, you must read the text. Then you should read the questions and focus on the paragraph. Are you with me? What do you mean by focusing on the paragraph? Well, to find the answer to question number 3, you must focus on paragraph 2. I see. And to find the answer to question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? I'm not sure I can get your point. Well, you must understand the story before drawing conclusions. Oh, I know what you mean, thanks. Okay students, after watching the video, after paying attention to the dialogue, now please answer the following questions.